Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali dalam materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9 SMP. Pada bab ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Harapannya dengan meyakini hari akhir, maka kita bisa mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, serta tambahkanlah aku ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, apa sih tujuan kita belajar materi ini? Nah, dengan kita mempelajari materi pada hari ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menyebutkan fase-fase hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, menjelaskan kejadian atau peristiwa hari akhir. Kemudian yang ketiga, menyebutkan nama lain hari akhir. Yang keempat, siswa dapat memahami hikmah beriman pada hari akhir dan cara mengimplementasikan atau cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang fase-fase hari akhir atau hari kiamat. Di sini yang dimaksud adalah hari kiamat kubro atau kiamat kubro ya. Kemudian ada 5 fase hari akhir yang pasti akan terjadi. Yang pertama adalah yaumul barzah atau biasa disebut dengan alam barzah. Kemudian fase yang kedua setelah dari yaumul barzah, yaitu dari alam kubur, masuk ke fase yang kedua, yaitu yaumul ba'ats atau artinya kebangkitan manusia dari alam kubur. Kemudian masuk ke fase yang ketiga, yaitu yaumul mahsyar ya. Yaumul mahsyar atau hari berkumpulnya manusia. Kemudian masuk ke fase yang keempat, yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab atau hari penimbangan dan hari perhitungan amal. Kemudian masuk ke fase yang kelima atau yang terakhir, yaitu yaumul jaza atau hari pembalasan. Jadi ada 5 fase hari akhir yang pasti akan dilewati oleh semua manusia. Yang pertama yaumul barzah, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, yang keempat yaumul mizan dan yaumul hisab, dan yang terakhir adalah yaumul jaza. Nah, kita membahas yang pertama, yakni yaumul barzah atau alam barzah. Barzah artinya pemisah. Nah, yaumul barzah artinya hari pemisah. Alam barzah juga berarti alam pemisah. Jadi alam barzah itu adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, di sini maksud dari alam barzah itu adalah kehidupan ketika di alam kubur. Jadi seluruh manusia yang telah meninggal itu jasadnya berada di kubur, tapi rohnya atau jiwanya itu ada di alam barzah. Kemudian fase yang kedua penjelasannya adalah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Maksud dari yaumul ba'ats ini adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Kemudian setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua, seluruh
manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan manusia. Nah, setelah dibangkitkan, kemudian mereka berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Nah, pada fase yang ketiga ini adalah hari dikumpulkannya semua manusia yang tadi telah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Setelah kebangkitan manusia dari alam kubur, kemudian manusia berkumpul menjadi satu di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Ya, Padang Mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia ketika pada hari Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yaitu nama tempatnya adalah Padang Mahsyar. Nah, pada fase ini seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di akhir zaman menerima catatan amal, baik itu amal yang baik dan amal yang buruk. Ada dua macam catatan amal yang diterima oleh manusia. Yang pertama adalah namanya sijin. Sijin artinya adalah kitab atau catatan amal yang berisi catatan amal orang-orang yang durhaka. Artinya orang-orang yang ketika di dunia banyak melakukan maksiat, melakukan kejahatan, maka dia mendapatkan kitab sijin dengan tangan kirinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Illiyin. Nah, Illiyin ini adalah kitab yang berisi catatan-catatan amal orang-orang yang berbakti. Jadi, ketika manusia saat di dunia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal sholih, maka dia akan mendapatkan kitab Illiyin dengan membawanya pada tangan kanan. Itu terjadi pada saat hari hari berkumpulnya manusia atau pada saat di Padang Mahsyar. Kemudian yang fase yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab artinya adalah hari perhitungan amal manusia, kemudian Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal manusia. Ya. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan hampir sama. Ya, di fase ini manusia akan ditimbang dan dihitung semua amal baik dan amal buruknya selama dia hidup di dunia. Akan dihitung berapa banyak pahala yang pernah dia lakukan, berapa banyak dosa yang pernah dia lakukan. Semua akan dihitung oleh Allah. Tidak ada hal kecil yang bisa disembunyikan dari pengadilan Allah di akhirat ini. Ya. Jadi bagi manusia yang amal baiknya berat akan mendapatkan balasan surga, dan bagi yang amal baiknya ringan akan mendapat balasan neraka hawiyah. Nah, seluruh amal manusia akan ditimbang dan tidak ada yang luput dari perhitungan amal ini, meskipun amal itu adalah sekecil zarrah atau biji sawi. Maksudnya di sini adalah hal kecil apapun yang dilakukan manusia, baik itu hal yang baik atau hal yang buruk, pasti akan mendapat perhitungan dari Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara atau hal yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat kelak adalah amalan sholat. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang mukmin, ya, kita harus menjaga sholat 5 waktu kita. Sholat yang wajib harus selalu kita laksanakan. Fase yang selanjutnya yaitu Yaumul Jaza
atau hari pembalasan amal manusia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Adil. Oleh karena itu, semua amal manusia pasti akan diadili oleh Allah. Balasan amal baik manusia adalah surga, dan sebaliknya balasan amal buruk manusia adalah neraka. Maka dari itu, dengan meyakini adanya fase-fase hari kiamat ini, kita harus senantiasa berbuat baik, melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah. Kemudian masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang kejadian hari akhir atau kiamat kubro. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tiada seorang pun yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita dapat mengetahui dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kejadian hari akhir atau kiamat kubro sudah saya rangkum dalam slide ini. Yang pertama, jadi saat terjadinya hari kiamat itu, yang pertama yang terjadi adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Nah, saat peniupan yang pertama ini, semua makhluk akan mati kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup. Kemudian kejadian yang selanjutnya yaitu setelah sangkakala yang pertama ditiup, alam semesta menjadi hancur, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang berjatuhan, lautan meluap dan panas, gunung seperti batu berhamburan, dan manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan. Kemudian kejadian yang selanjutnya setelah alam semesta hancur adalah manusia, makhluk hidup semua mati dan mengalami proses kehidupan akhirat. Kemudian kejadian yang selanjutnya adalah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua dan manusia hidup kembali dan masuk ke fase hari akhir, yaitu yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar atau hasyr, yaumul hisab dan mizan, dan yang terakhir adalah yaumul jaza yang tadi sudah saya jelaskan. Berikut ini tadi adalah kejadian saat hari kiamat kubro. Nah, materi yang selanjutnya adalah nama-nama lain dari hari akhir atau kiamat kubro. Yang pertama, hari kebangkitan besar atau disebut yaumul qiyamah, hari pemisah, yaumul fasli, hari perhitungan, yaumul hisab, hari pertemuan, yaumul tolak, hari berkumpul, yaumul jam'i, hari kebangkitan, yaumul ba'ats, hari perhitungan, yaumul hisab, hari pertimbangan amal, yaumul mizan, hari pembalasan, yaumul jaza, hari yang menentukan, as-sa'ah, hari pembalasan agama, yaumuddin. Dan masih banyak nama-nama hari akhir lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian materi yang keempat yaitu beriman kepada hari akhir, hikmah dari beriman kepada hari akhir dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, memahami bahwa kehidupan di dunia itu fana artinya sementara. Karena kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika kita beriman kepada hari akhir, kita pasti akan takut saat berbuat dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan beriman atau percaya kepada hari akhir, maka kita akan senantiasa mengerjakan amal kebajikan
dan meninggalkan semua amal kejahatan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan selalu optimis atas apapun yang terjadi pada hidup kita. Kita akan selalu berpikir positif atas apapun masalah atau apapun peristiwa yang terjadi pada hidup kita, meskipun itu suatu hal yang tidak mengenakan, karena kita tahu bahwa kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Jadi kita akan selalu optimis atas apa yang terjadi pada hidup kita. Kemudian yang selanjutnya, dengan beriman kepada hari akhir, maka akan menumbuhkan sikap sabar dalam diri kita, karena kita mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi ketika kita ingin marah, kita bisa menahan amarah kita. Karena apa? Karena kita mengingat besok di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa bersikap sabar dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani apapun masalah yang ada dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya, beriman kepada hari akhir harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Lah, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, bersikap hati-hati dalam mencukupi kebutuhan hidup. Nah, ketika bekerja, ketika kelak kalian semua bekerja, kalian saat mempercayai adanya hari akhir, maka akan berhati-hati dalam mencukupi kebutuhan hidup. Maksudnya di sini akan selalu melakukan hal-hal yang halal, tidak menghalalkan segala macam cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita beriman, maka perbuatan nyata yang kita lakukan adalah kita selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian contoh yang ketiga adalah berperilaku yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima, mempelajari ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, rajin beribadah, baik itu ibadah fardu atau ibadah wajib dan ibadah sunnah. Nah, itu adalah sedikit contoh implementasi dari beriman kepada hari akhir yang bisa kalian lakukan, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian lakukan. Intinya, dalam penerapan beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, intinya kita harus selalu melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, menjadikan kita beriman kepada Allah, lebih beriman kepada hari akhir, sehingga kita bisa memperbaiki sikap-sikap buruk yang selama ini pernah kita lakukan. Sekian dari saya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.